Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pelajaran PLBJ kali ini kita akan berbicara tentang tugu-tugu yang ada di Jakarta. Ada banyak hal yang melatar belakangi dibangunnya tugu-tugu ini, diantaranya adalah untuk penanda suatu tempat, contohnya Monas. Kemudian untuk mengenang peristiwa sejarah yang terjadi, lalu berikutnya untuk mengenang seorang tokoh yang terkenal yang berjasa di tempat tersebut. Nah, diharapkan dari dibangunnya tugu-tugu ini bisa menjadi penyemangat atau menumbuhkan rasa patriotisme kita untuk bangsa negara dan negara ini, ya. Selain itu, tujuan dari pelajaran atau mempelajari tugu-tugu ini adalah untuk mengetahui asal-usul tugu tersebut sehingga kita bisa ikut melestarikan tugu-tugu atau patung-patung yang sudah didirikan. Baik, selamat menyaksikan video berikut ini. Tugu-tugu di Jakarta. Tugu adalah tiang besar dan tinggi yang terbuat dari batu, bata, baja, besi tahan karat, dan bahan lainnya. Tugu berfungsi sebagai ikon atau simbol suatu tempat serta penambah keindahan kota. Berdasarkan tujuan pembuatannya, fungsi tugu ada beberapa, di antaranya tugu peringatan. Tugu peringatan adalah tugu yang dibangun untuk memperingati suatu peristiwa bersejarah atau peristiwa penting. Contohnya adalah Tugu Monas, Tugu Dirgantara, dan Tugu Tani. Fungsi yang kedua adalah tugu patung. Tugu patung dibuat untuk mengenang tokoh tertentu yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di tempat tersebut. Contohnya adalah Tugu Proklamasi. Tugu penanda jejak. Tugu penanda jejak dibuat sebagai penanda jejak untuk keperluan membantu perjalanan, khususnya mempermudah penunjuk arah. Tugu gapura adalah tugu yang dibuat untuk menandakan pintu masuk menuju ke lingkungan tertentu. Contohnya, tugu-tugu yang terletak di perbatasan kota atau provinsi. Asal-usul nama tugu di Jakarta. Yang pertama adalah Tugu Monumen Nasional atau kita kenal dengan Monas. Monas merupakan tugu peringatan atas perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Monas dirancang oleh Frederick Silaban dan dibangun oleh arsitek R.M. Sudarsono. Monas ini dibangun atas usul Presiden Soekarno yang terinspirasi oleh Menara Eiffel di Paris. Monas dibangun tanggal 17 Agustus 1961. Monas memiliki tinggi 132 meter dan memiliki lidah api yang dilapisi oleh emas 45 kg. Nah, lidah api ini melambangkan semangat perjuangan bangsa Indonesia yang menyala. Pada awalnya, Monas ini diberi nama Tugu Peringatan Nasional. Yang kedua adalah Tugu Dirgantara. Tugu Dirgantara ini adalah tugu peringatan bagi TNI Angkatan Udara atau TNI AU, dibangun bertujuan untuk menunjukkan semangat Dirgantara Indonesia dan untuk menunjukkan kekuatan bangsa Indonesia yang jujur, berani, dan penuh semangat. Pembangunan ini juga atas usul Presiden Soekarno.
Tugu ini dirancang oleh seorang arsitek yang bernama Edi Sunarso. Lalu pembangunannya dibantu oleh tim pematung keluarga Arca Yogyakarta. Tugu Dirgantara berlokasi di depan markas besar TNI AU. Kalau sekarang Wisma Aldiron Dirgantara. Nah, Tugu Dirgantara ini dikenal dengan Tugu Pancoran karena terletak di Pancoran, Jakarta Selatan. Tugu ini dibangun dengan bahan perunggu 11 ton, memiliki tinggi 11 meter, kaki patung tingginya 27 meter. Nah, wajah pada patung ini diambil dari tokoh pewayangan yang bernama Gatot Kaca. Ini adalah tokoh pewayangan Gatot Kaca. Berikutnya Tugu Selamat Datang. Tugu Selamat Datang ini terletak di jantung ibu kota Jakarta, yaitu pertemuan antara Jalan Sudirman dan Jalan MH Tamrin, di tengah-tengah bundaran Hotel Indonesia. Tujuan awal dibangunnya adalah untuk menyambut tamu kehormatan dan atlet ASEAN SEA Games keempat tahun 1962. Tugu Selamat Datang ini berbentuk sepasang pria dan wanita yang menggenggam bunga dan melambaikan kedua tangan menghadap ke arah utara. Tugu ini terbuat dari bahan perunggu, tinggi penyangga patungnya 10 meter dan tinggi patungnya 7 meter. Nah, berikutnya adalah Tugu Pembebasan Irian Barat. Tugu ini terletak di tengah-tengah lapangan banteng, dibangun pada tahun 1962 dan diresmikan tanggal 17 Agustus 1963 oleh Presiden Soekarno. Tugu ini dibangun untuk menyemangati bangsa Indonesia yang sedang berjuang merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Jadi pada saat itu, walaupun Indonesia sudah merdeka tanggal 17 Agustus 1945, tapi Irian Barat masih berada dalam cengkraman Belanda atau dalam penjajahan Belanda. Nah, ide pembuatan patung ini datang dari Presiden Soekarno yang kemudian dituangkan dalam bentuk coretan oleh Heng Ngantung. Lalu coretan ini dibuat menjadi rancangan patung yang dibuat oleh Edi Sunarso. Patung ini menggambarkan seorang pemuda yang memutuskan ikatan rantai yang membelenggu tangan dan kakinya, yang menggambarkan bebasnya belenggu penjajahan Belanda atas Irian Barat. Yang kelima adalah Tugu Proklamasi. Tugu Proklamasi terletak di Kompleks Taman Proklamasi di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Jalan ini dulunya adalah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, di mana tempat ini adalah kediaman Presiden Soekarno, di mana tempat dibacakannya proklamasi pertama kali. Nah, di kompleks ini terdapat patung sang proklamator, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta yang berdiri berdampingan. Nah, di antara kedua patung ini terdapat prasasti naskah proklamasi yang terbuat dari batu marmer hitam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.